Makanya di Al-Quran di surat An-Nisa itu aja ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh dirimu karena Allah masih sayang kepadamu. Jadi hukumnya bunuh diri itu haram, dosa. Orang yang di hadis sahih itu mang qatala nafsahu bi hadidatin ja'a yaumil qiyamah wa hadidatuhu fi yadihi yatajawwa'u biha fi batni fi nari jahannam khalidan mukhalladan abadan. Orang yang bunuh dirinya pakai pisau, pakai senjata, besok siksaannya suruh nusuk perutnya sendiri. Bunuh dirinya mati gantung ya, nanti siksaannya mati gantung terus di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Meneruskan pengajian kitab hadis kemarin, hadis pertama, sekarang hadis kedua. Kitab Mukhtarul Ahadits Syarif, hadis-hadis pilihan yang mulia karya Sayyidil Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abghadur rijali ilallahi al-aladdu al-khasimu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bab hadis yang kedua yang menerangkan tentang hukumnya khusumah, permusuhan atau perdebatan, percekcokan, konflik. Rasulullah SAW menyampaikan abghadur rijali ilallah, paling jeleknya laki-laki yang Allah musuhi, yang Allah benci, yang tidak Allah sukai. Laki-laki yang paling tidak Allah sukai, manusia yang paling tidak Allah sukai adalah al-aladdu al-khasimu, manusia yang aladdu. Aladdu itu al-iwijab wan inhiraf anil haq, orang yang selalu menyimpang dari kebenaran. Seseorang yang asyadidul ladat, yang sangat perdebatannya, sering cekcok secara mulut dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dengan sahabatnya, sering tukaran, sering konflik. Al-khasimu, yang sangat tajam menampakkan permusuhan, yang nampakkan khusuma. Jadi mencari banyak musuh, bukan mencari banyak teman. Itu orang yang tidak Allah sukai. Yang dimaksud hadis ini laisal murad biqoli ar-rijal adz-dzukura. Yang dimaksud Kanjeng Nabi dengan bahasa rijal itu tidak khusus laki-laki, bal kullu insanin sawaun kana rajulan au unsa. Laki-laki maupun perempuan yang senangnya permusuhan,
Yang senangnya cekcok secara mulut atau cekcok secara fisik, itu yang paling tidak Allah sukai. Kenapa di sini Kanjeng Nabi membahasakan rijal, laki-laki? Karena yang banyak berantem itu laki-laki. Yang banyak beradu fisik itu laki-laki. Makanya di sini yang disebutkan laki-laki. Umumnya yang melakukan pertengkaran berkelahi itu laki-laki. Jarang wanita itu sampai jambak-jambakan rambut. Jarang. Umumnya wanita itu cekcok hanya mulut, ngerasani, ngomongi, gunjing dan seterusnya. Jadi umatnya Rasulullah yang tidak Allah sukai adalah manusia yang aladu, yang sering atau yang sangat konfliknya, al-khosimu, yang selalu mencari musuh bukan mencari teman. Karena punya musuh satu itu sama seperti seolah-olah punya musuh 1000. Kalau punya teman satu kelihatan sedikit, punya teman 1000 kayak sedikit teman kita. Tapi kalau punya musuh satu itu terasa banyak. Kemana-mana pergi, mau kemana-mana itu takut ketemu. Mau ke Bulu Payung takut ketemu musuh saya, mau ke Krebet takut ketemu musuh saya, mau ke sana ke kota takut ketemu. Jadi terasanya banyak meskipun satu orang yang bermusuhan, yang dimusuhi cuma satu orang. Tapi beda dengan punya sahabat 1000, terasa sedikit, kayak nggak punya temen, kayak terasanya cuma satu orang temennya. Buktinya kita jalan nggak semua orang nyapa kita. Meskipun teman kita sudah 1000, terasa sedikit punya teman 1000. Tapi kalau punya musuh satu terasa kayak 1000. Di mana-mana kebayang wajahnya, takut ketemu nanti saya dipukuli, nanti saya dibunuh dan seterusnya. Makanya manusia pertama yang melakukan permusuhan sampai terjadi pembunuhan itu adalah putra Nabi Adam sendiri, yang sebutkan ceritanya di surat Al-Maidah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ceritakanlah Muhammad tentang ceritanya dua putra Adam yang bernama Qabil dan Habil. Dengan benar ceritanya. Il qarraba qurbanan fatuqubila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika Qabil mengeluarkan kurban berupa tanaman biji gandum, sedang Habil mengeluarkan kurban berupa domba. Lalu yang Allah terima kurbannya Habil dengan turunnya api yang datang dari langit yang warnanya putih, memakan dombanya Habil, dibawa pergi ke langit. Setelah itu si Habil berhak mendapatkan iklimah yang cantik rupa. Terjadinya pembunuhan gara-gara rebutan wanita cantik yang bernama Iklimah. Karena syariatnya Nabi Adam itu tidak sama kayak syariat kita. Kalau syariat kita boleh daf'us so'il, bela diri boleh. Ketika kita jalan di mana dibegal, dirampok itu, kita boleh bela diri. Meskipun nanti rampoknya yang terbunuh, kita tidak dosa. Atau kitanya yang terbunuh, kita yang mati syahid, syahid fil akhirah. Memang kutilah duna malihi au irdi, kutilah syahidah. Orang yang terbunuh gara-gara bela diri itu mati syahid. Membela hartanya, membela harga dirinya, membela jiwa raganya. Terus kita yang kalah, yang terbunuh oleh perampoknya itu, maka kita mati syahid. Atau kita yang membunuh rampoknya, maka kita tidak dosa. Karena daf'us so'il itu, bela diri itu diperbolehkan secara syariat. Kalau syariatnya Nabi Muhammad seperti itu, daf'us so'il boleh, bela diri itu boleh. Tapi syariatnya Nabi Adam alaihissalam wajib istilam, wajib pasrah. Ketika didolimi oleh orang, ketika mau dibunuh ya harus pasrah. Habil ini ya pasrah, dibunuh kakaknya yang bernama Qabil, pasrah. Kepalanya dihantam pakai batu lalu mati. Kata itu. Itu jangankan sampai membunuh, orang yang sering memperbanyak musuh, kemana-mana cari musuh. Saya enggak punya musuh sekarang. Tiba-tiba orang duduk di jalan untuk kepeling, ditaplok. Jadi ada orang kayak gitu.
nggak ada kerjaan, nyari musuh. Tapi kita belajar memperbanyak sahabat, memperbanyak saudara, memperbanyak teman. Karena suatu saat pasti kita butuh bantuan teman itu. Makanya dalam hadis lain Nabi menyampaikan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya punya Tuhan Allah dan percaya besok akan ada hari kiamat, maka dia wajib menghormati tetangganya. Maka dia wajib menghormati tamunya. Bahasa tamu ini berarti siapapun yang datang ke rumah kita ini tamu. Meskipun tetangga kita, meskipun tidak beda desa atau satu desa, meskipun tidak orang luar kota. Banyak kan kita nganggap tamu itu hanya luar kota. Meskipun rumahnya yang bertamu ke rumah kita, pas di depan kita pas, itu jadi tamu. Kalau tamu ya dimuliakan, dihormati, disuguhi. Jangan diajak ngobrol dok, tamunya ngelak. Katanya njaluk banyu sungkan. Diwawancarai dok. Nih apa kesini? Sama siapa? Makanya sunat Iqra'ud dhaif, sunat terburu-buru. Al-ajlah minasyaiton, terburu-buru termasuk perangainya setan. Kecuali diantaranya Iqra'ud dhaif, memuliakan, menghormati tamu, menyajikan hidangan untuk tamu itu sunat kesusu. Yang ada air dulu, ada duku ya duku dulu, ada roti dulu. Jangan nanti ya masih dibikinin kopi. Keburu tamunya pulang, pamit pulang. Iya. Kalau tamunya pas Ramadan siang hari, maka suguhan dayohnya, suguhan tamunya adalah bantal, atau mempersiapkan tempat tidur, atau mempersiapkan kamar mandi, sabun mandinya atau sisirnya, selimutnya, itu termasuk menghormati tamu. Justru kalau tuan rumah menghormati tamu yang lagi puasa Ramadan dikasih kopi, ini bukan beradab namanya, ini suul adab, nggak berakhlak, nggak tahu diri. Tuan rumahnya malah ngajak kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Meskipun yang nyuruh itu orang tua kita sendiri, atau guru kita sendiri, atau istri kita sendiri, atau anak kita sendiri. Makanya dulu ada kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berguru ke Nabi Khidir, tapi sudah diomongi sama Nabi Khidir, kamu nak mungkin lulus berguru ke saya Muhammad, karena ilmu yang Allah berikan kepadaku dengan kepadamu beda. Saya diberi ilmu hakikat, kamu diberi ilmu syariat. Akhirnya dalam perjalanan ceritanya sampai Nabi Khidir menjumpai anak kecil, tiba-tiba lehernya dipatahkan, dicabut. Nabi Musa protes, "Aqatal tanafsan zakiyatan bighairi nafs." Di surat Kahfi ceritanya. Apakah kamu membunuh jiwa yang tidak berdosa sama sekali kepada Allah? Anak kecil salah apa kok dibunuh? Makanya Nabi Khidir bilang, saya kan sudah bilang tadi, sebelum kamu daftar berguru kepada saya, jadi murid saya, kamu nak mungkin sanggup. Hanya 3 hal tak lulus. Sebelum kan dikasih kesempatan pertama tidak lulus, kesempatan kedua tidak lulus, kesempatan ketiga tidak lulus. Hanya sebelum berpisah Nabi Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Sekarang kamu sudah tidak lulus, kita waktunya pisah. Ini di dalam sejarah Al-Quran, perpisahan guru sama murid pertama itu Nabi Khidir sama Nabi Musa. Disebutkan di Al-Quran, hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Tapi sebelum kita pisah, saya terangkan dulu kejadian yang kita alami bersama. Di antaranya kenapa saya membunuh anak kecil yang tidak berdosa tadi, karena saya diberi ilmu sama Allah mengetahui masa depan anak ini. Anak ini adalah anak kedua orang tua yang sangat soleh solihah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
anak semata wayang, anak satu-satunya. Dari saking sayangnya kepada Mas Hero ini, sang orang tua ini kelak akan dibikin tersesat oleh anaknya. Anak ini ketika dewasa akan mengajak orang tuanya kufur kepada Allah, meninggalkan agama yang dianut, agama Islam yang dianut. Sebelum jadi anak yang durhaka, menyesatkan kedua orang tuanya, saya bunuh dulu. Kalau dibunuh sebelum punya dosa, anak ini kan tetap surga. Aneh itu. Kalau sudah balik kan banyak dosanya nanti. Seperti itu. Itu diantaranya. Kita lanjut tadi. Hadis menerangkan kita wajib memuliakan tetangga, karena kita tetap butuh bantuan tetangga. Kalau kita mati, siapa yang mikulkan jenazah kita? Kalau kita tidak baik sama tetangga, siapa yang memandikan jenazah kita, mensolatkan jenazah kita, yang mengantarkan ke kuburan siapa? Kalau tidak tetangga. Jadi tetangga, tamu itu wajib dimuliakan. Falyakul khairon aw liyasmut. Ini rahasianya. Kalau tidak bisa ngomong baik kepada tetangga sama tamu, alangkah baiknya diam mulutmu. Ini berarti kita harus menjaga omongan kepada tetangga, kepada tamu, jangan sampai menyinggung perasaan. Masuk ke hadis barusan yang pertama kali kita baca, al-alatul khosimu. Jadi manusia itu jangan sampai memperbanyak musuh, jangan selalu garang-garai tetangga. Meskipun tetangga itu jahat kepada kita, tetap kita baiki. Abu Jahal itu tetangganya Rasulullah, kurang kejamnya gimana? Rasulullah pernah dihajar, ditempeling, ditendang, tapi tetap dihormati, dicintai, tetap didoakan masuk Islam. Tapi karena Allah menghendaki tetap kafir, ya kafir. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah. Mulai kecil pernah gendong Kanjeng Nabi, sama seperti Abu Jahal. Bahkan budaknya Abu Jahal, Abu Lahab ini dimerdekakan gara-gara mendengar kelahiran Rasulullah SAW. Namanya ponakan, pamannya punya ponakan, seneng bangga. Apalagi ayahnya Rasulullah meninggal dunia 2 bulan, bayi usia 2 bulan, bapaknya Kanjeng Nabi meninggal dunia. Anak usia 6 tahun, ibunya Nabi meninggal dunia. Yatim piatu seusia anak TK besar. Sebelum SD kan umur 7. Usia 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Kalau kita jadi Kanjeng Nabi, apa yang kita lakukan? Mau makan dari apa? Apakah terus pengangguran, tidak mau kerja? Makanya Rasulullah SAW itu sampai jadi karyawan, jadi pengembala kambing, ngangonkan kambingnya orang, nanti diburui, jadi buruh. Kanjeng Nabi jadi buruh, jadi karyawan. Kemudian ketika sudah remaja, jadi karyawannya Siti Khadijah, dagang, membawa dagangannya Siti Khadijah ke Syam. Sama asistennya Siti Khadijah namanya Maisarah, sama pamannya itu Abu Lahab, Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali. Seperti itu. Nabi kita saja itu tidak gengsi kerja. Makanya ketika Nabi ngaku jadi Nabi, orang Mekah, orang Quraisy itu tidak percaya. Tidak percaya, masa ada Nabi dari manusia? Karena anggapan orang Quraisy Mekah dapat ajaran ilmu yang salah dari guru-guru ngajinya, bahwasanya semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu bukan manusia, tapi dari bangsa malaikat yang gaib, yang tidak kelihatan mata. Nah, ketika mereka punya persepsi seperti itu, semua nabinya Allah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu semuanya malaikat, bukan manusia. Hanya turun ayat Quran, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi. Tidaklah aku mengutus nabi-nabi, rasul-rasul. Wa ma arsalna rusulan min qablika illa rijalan nuhi. Tidaklah aku mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka semua adalah laki-laki yang aku beri wahyu. Jadi semua nabi itu laki-laki, tidak ada nabi perempuan.
ila rijalan nuhi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ngerti tentang Taurat dan Injil, bahwasanya di Taurat dan Injil, di kitab-kitab sebelum Al-Quran, semua nabi itu laki-laki, semua nabi itu manusia, tidak ada yang malaikat. Kalau memang kalian tidak tahu, tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri. Turunnya ayat ini gara-gara itu orang Quraisy itu tidak percaya kalau Rasulullah itu, kalau nabi-nabi sebelum Rasulullah itu manusia. Mereka menganggap nabi-nabi sebelum Rasulullah itu malaikat. Ana zaimun, Nabi juga mengatakan dalam hadis lain. Hati kesimpulannya hadis ini, innal Islam amara bil layyin fi kulli syai'in. Agama Islam memerintah kita harus berlemah lembut dalam segala sesuatu, tidak boleh kasar. Berlemah lembut dalam beretika, berlemah lembut dalam bertutur kata. Al-hathu alal musamaha ma amkana. Hadis ini menganjurkan kita terus memaafkan semampunya. Jangan jadi pendendam di dalam hatinya, jangan sampai pegelan atau apalagi sampai dendam. Wa tajawuz an hafawatil akharin mastato'a. Hadis ini juga menganjurkan kita harus memaafkan semua kesalahan orang lain yang pernah bersalah kepada kita. Memang susah, rata-rata masih diingat, apalagi punya hutang. Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu sedang kamu masih punya hutang kepadaku? Apalagi punya hutang ya, punya hutang ini susah dilupakan. Pernah dipukuli, pernah disiksa. Kanjeng Nabi ini pernah dihancurkan gigi gerahamnya, pelipisnya oleh Khalid bin Walid. Tapi ketika Khalid bin Walid masuk Islam, dimaafkan, diterima Islamnya. Pada waktu perang Uhud, Khalid bin Walid yang menghantami batu dari atas. Ketika sahabat Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah masuk Islam, diterima Islamnya, padahal yang membunuh paman yang Rasul cintai. Tapi Kanjeng Nabi tidak dendam. Makanya di Al-Quran itu ada ayat Rabbana ughfir lana. Ayo baca bareng-bareng. Rabbana ughfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosaku dan dosa-dosanya saudara-saudaraku yang lebih dahulu beriman kepadamu daripada aku. Ampunkan dosa-dosanya orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam daripada aku. Jangan kau tanam di dalam hatiku mempunyai sifat wilan. Wilan ini dendam, mangkel, pegel. Awas. Tadi ini cocok hadis ini dengan ayat Quran yang barusan kita baca bareng-bareng. Hati dalam Islam diajarkan kita mendoakan kepada semua orang yang beriman. Dan jangan sampai Allah menyimpan di dalam hati kita mempunyai sifat ghilan, dendam. Karena kalau dendam itu ya tidak selesai-selesai. Nanti sampai dendamnya ini diajarkan ke anaknya, lalu dendamnya mbah ini oleh anaknya diajarkan ke cucunya, terus tidak selesai-selesai. Saling bunuh-membunuh, musuhan terus tidak selesai-selesai. Kayak kisah kabilah Aus sama Khazraj sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Di Madinah itu ada dua kabilah yang bertikai, sering musuhan, nggak selesai-selesai, perang terus. Akhirnya dengan Rasulullah datang mendamaikan dua kabilah ini, akhirnya hidup rukun bersama. Sama seperti kejadian dulu keturunan datuknya Wali Songo, dulu raja, dulu dari turunnya Kanjeng Nabi yang dari Hadramut itu merantau ke India, Sanarbat, India. Nah, itu keturunan Alwiyamul Faqih yang bernama Abdul Malik Ahmad Khan. Ini dakwah di India sampai bisa mengislamkan Raja India. Makanya ada Taj Mahal, ada kisah film Joda Akbar itu. Nah, Amir Abdul Malik Ahmad Khan ini dakwah di India sampai mengislamkan orang India.
Terus punya anak putra mahkota namanya Abdullah Atmat Khan. Abdullah Atmat Khan punya anak yang bernama Syarif Ahmad Syajalal. Ini dakwah di perbatasan Muang Thai Thailand sama Vietnam Selatan yang sekarang Kamboja masuknya. Makamnya Syarif Ahmad Syajalal ini ada di Kamboja. Pada saat beliau datang ke wilayah tersebut, Syarif Ahmad Syajalal ini menjumpai dua kerajaan, yaitu kerajaan Anam sama kerajaan Cempa. Ini perang terus, perang saudara. Nanti kisah permainan catur dari sana. Kalau di kitab Nawadir, kitab Yanatut Thalibin, kisah catur, terbuatnya permainan catur itu gara-gara perang saudara. Kerajaan Hindustan, kerajaan India. Akhirnya dua kerajaan ini sampai bersatu kembali, rukun, ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Terus anaknya Syarif Ahmad Syajalal ini datang ke Indonesia, diutus ke Indonesia untuk dakwah di Indonesia. Itu diantaranya adalah yang terkenal di sejarah Syekh Jumatil Kubro atau Jamaluddin Akbar Hussein bersama Syekh Subakir, bersama Syekh yang lain, 500 ulama yang di bawah dari kerajaan-kerajaan Islam Timur Tengah, termasuk Yaman, termasuk Libya, Maroko, Aljazair, termasuk dari Iran, dari Irak, dari Palestina, Jordan, Afghanistan, dari India, dari Pakistan, dari semuanya datang ke Indonesia, diketuai oleh Syekh Jumatil Kubro sama Syekh Subakir. Syekh Jumatil Kubro ini punya anak Maulana Ibrahim Asmorogondi. Maulana Ibrahim Asmorogondi punya anak Sunan Ampel, punya anak Maulana Ishak, abahnya Sunan Giri. Sunan Ampel abahnya Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus. Terus punya kakak Sunan Ampel namanya Ali Murtado Raja Pandito. Ini punya anak Sunan Ngudung. Makamnya ada di pulau di Jepara sana, itu apa namanya, di Jepara itu ada pulau. Terus Sunan Kudung ini punya anak Sunan Muria yang makamnya ada di Gunung Muria sana. Jadi Wali Songo itu berkerabat semua, bersaudara semua, keturunan Syarif Ahmad Syajalal. Emang mulai dulu dakwanya dekat pemerintahan, dekat raja, karena kalau rajanya masuk Islam atau meskipun tidak masuk Islam diberi kebebasan dakwah, berjalan tertib. Dulu Syekh Jumatil Kubro datang Indonesia ini di era kerajaan Majapahit Brawijaya kedua, atau Prabu Hayam Wuruk yang punya Mahapati Gajah Mada. Dalam sejarah seperti itu. Sampai Sunan Ampel ini Surabaya itu menantunya Brawijaya kelima, Prabu Kertawijaya atau Kertabumi. Itu mulai dulu ulama-ulama kita itu dakwah itu dekat dengan pemerintahan, dekat raja. Karena kalau raja merestui, dakwahnya tidak diganggu, izin dulu. Ada yang sampai berhasil mengislamkan, ada yang tidak mengislamkan rajanya, tapi anaknya yang masuk Islam atau istrinya yang masuk Islam atau rakyatnya yang masuk Islam diberi kebebasan, difasilitasi, terserah. Tapi yang penting jangan memaksa. Sampai sekarang Indonesia jadi Islam terbesar di seluruh dunia. Barokah tirakatnya Wali Songo. Yang jelas bukan hanya 9 orang, lebih dari 500 orang. Kalau 9 orang itu saja ya kewalahan, ngajak ngaji seperti ini tidak semuanya mau. Makanya bersyukur kita sekarang hidup di zaman yang mayoritasnya Islam. Ada yang pemahaman ilmunya tinggi, ada yang pas-pasan, ada yang rendah, ya saling menempel kekurangan. Kalau hidup di zaman Belanda pun ya susah, tidak bisa ngajar kayak gini. Ada suara meriam ya sembunyi semua di kandang-kandang sapi. Sampai dulu pernah saya kisahkan itu, pernah saya ngomong di sini cerita Syekh Huzaimi di era penjajah Jepang. Jadi kiai-kiai di Jawa Timur ini diculik semua, dibawa ke Malang, disuruh nyembah matahari.
Ada yang pura-pura mau, ada yang belak-belakan tidak maunya. Di antara yang terang-terangan tidak maunya, menolaknya, itu Syekh Utsaimin nama. Saya diceritai kiai saya, dan semua kiai yang tidak mau itu dipompa anusnya, silitnya itu diumpo sampai perutnya meledak. Teriak-teriak tidak dihiraukan, sampai melembung sampai meletus. Syekh Utsaimin ini ketika sebelum dipompa minta ke Jepang, minta izin agar dipompa di sana. Jangan dikumpulkan sama teman-teman saya, takut teman-teman saya tidak tega melihat saya mati. Sudah di sana aja. Hanya ditinggalkan tawanan yang lain ini. Semua orang Jepang kumpul di situ. Syekh Utsaimin ini doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya bom ketika saya ini meletus. Biar semua orang Jepang yang menyiksa kiai-kiai ini meninggal dunia semua, dan mereka semua terselamatkan, karena mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau mati semua kiainya gimana? Tidak ada yang ngajari. Sampai seperti itu perjuangannya kiai. Ada yang berani berkorban demi keselamatan yang lain, bukan hanya keselamatan dirinya sendiri, tapi keselamatan bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Sampai seperti itu. Orang Jepang itu sadis, suruh nyembah matahari. Itu kalau seperti itu gimana? Masuk bunuh diri. Makanya bunuh diri yang menguntungkan orang Islam tidak apa-apa. Aslinya kan bukan bunuh diri, itu menyelamatkan orang Islam. Kayak kita ikut perang ke Palestina melawan Israel, lalu kita kayak seperti itu, bawa bom ya, dikalungi bom sama orang Israel, tapi jangan di sini, di sana. Di tempat Israel saja, yang kiranya orang Palestina yang Islam tidak kena. Seperti itu kan menyelamatkan umat Islam. Sama kayak kisah Syekh Utsaimin. Beda kalau bunuh dirinya kayak Amrozi, kayak apa itu Imam Samudra, sampai orang Islam mati juga. Beda kalau gitu. Makanya di Al-Quran di surat An-Nisa itu aja ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh dirimu karena Allah masih sayang kepadamu. Jadi hukumnya bunuh diri itu haram, dosa. Orang yang di hadis sahih itu mang qatala nafsahu bi hadidatin jaa yaumil qiyamah wa hadidatuhu fi yadihi yatajawwa'u biha fi batni fi nari jahannam khalidan mukhalladan abadan. Orang yang bunuh dirinya pakai pisau, pakai senjata, besok siksaannya suruh nusuk perutnya sendiri. Bunuh dirinya mati gantung ya, nanti siksaannya mati gantung terus di neraka. Jadi bunuh diri itu dosa besar. Wa man qatala nafsahu bisummin fasumhu fi yadihi yatahasyahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan. Orang yang matinya bunuh dirinya karena minum racun, yang bunuh dirinya karena minum racun, besok siksaannya yang minum racun di neraka. Mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Kalau yang bunuh diri orang Islam, ya dosa besar. Terus semisal yang mati bunuh diri itu karena kan dia Islam, semua orang Islam katanya Rasulullah itu masih ada harapan untuk diampunkan dosanya. Bisa dengan ditahlili oleh ahli warisnya, didoakan oleh kerabat sahabatnya, bisa menuntaskan itu, bisa diampunkan. Makanya kalau ada saudara kita yang mati bunuh diri, kita doakan, kita Fatihah tiap hari. Barangkali Allah masih menyayangi dia, mengampunkan dosanya, karena dia agamanya Islam. Kalau Islam kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Ada yang dakhalal jannah bighairi hisab, tanpa transit neraka. Ada yang masuk surganya masih transit neraka dulu. Yang timbangan amalnya lebih berat amal baik, langsung masuk surga tanpa mampir neraka. Misal punya amal jelek 40%, amal baiknya 60%, ini tetap surga tanpa mampir neraka sama sekali. Amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Ini berarti
punya amal jelek, tapi amal jeleknya masih kalah timbangannya dengan amal baik, antepannya baik, tetap fawa fi isyatin rodiyah, tetap masuk surga tanpa transit. Orang yang timbangan amalnya ini sama 50% maksiat sama ibadah, imbang, tidak ada yang jomblang, seimbang. Ini fayuhasabu hisaban yasiro, dihisab dengan hisaban yang enteng, tsumma yadkhulul jannah, kemudian masuk surga. Kemudian yang terakhir, orang yang khafat mawazinu, timbangan amal jeleknya lebih berat dari amal baiknya. Ini pilihannya ada dua, insya Allah afa anhu wa insya Allah adzaba biqadri jurmihi. Kalau Allah mau dimaafkan semua kesalahannya, kalau Allah mau disiksa dulu sesuai kadar dosanya. Ketika dosanya sudah habis sesuai takaran siksaannya, baru dientas dari neraka dimasukkan surga. Jadi intinya semua orang Islam, meskipun Islamnya KTP, nggak pernah puasa Ramadan, nggak pernah sholat fardu, ya tetap masuk surga ujung-ujungnya. Karena nasnya di Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Di dalam tafsiran ini ada hadis Nabi pernah ngendika, la ardo wahidun min ummati finnar, aku tidak rela kalau satu saja umatku masih tersisa di neraka. Jadi intinya semua umat itu masuk surga. Ini cukup dari saya, 35 menit. Semisal mau ada pertanyaan dibuka setelah season ini ditutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu sawma wadin an adai fardi syahri ramadhani hadi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.